Jesus, we ask for your presence to come. Fill this whole hall, oh God. Let your love and your goodness fill our hearts. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Let's try to lift your hands and sing it from the top. Savior of my soul, I confide in you. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you,
shall separate us from the love of Christ. No tribulation, no heartaches, no angels, no demons. Nothing in this world can separate us from the love of Christ. We love you, Jesus. Open your mouth, just bless Him this And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. Let's worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. One last time, take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We love you.
Shalom saudara, selamat bergabung kembali di ibadah raya online GBI Rayen 13 Cabang Mandiri Curup. Ibadah kita masih dilaksanakan sebanyak 2 kali. Ibadah pertama secara online pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah kedua secara onsite atau tatap muka pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tetap menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan. Untuk kegiatan sepanjang minggu ini, doa fajar tetap dilaksanakan setiap hari Minggu, Rabu dan Jumat pada pukul 5 dini hari melalui aplikasi Zoom. Linknya akan di-share di grup WA Info GBI Curup. Untuk kegiatan secara onsite atau tatap muka masih diliburkan sepanjang bulan Desember ini. Tanggal 1 Januari GBI Curup tidak mengadakan ibadah tahun baru. Ibadah tahun baru akan dilaksanakan bersamaan dengan ibadah raya hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 pada pukul 10 pagi. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk terus mengikuti fanspage Facebook GBI Curup, Instagram GBI Curup, dan YouTube channel GBI Curup. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan doa dan yang lainnya dapat menghubungi nomor berikut ini. Persembahan umum, perpuluhan dan ucapan syukur dapat juga diberikan atau ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 189 033 8832 atas nama Kenny Stephen. Itu saja pengumuman untuk minggu ini. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Inilah amanat agung Tuhan Yesus menurut Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangannya? Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita kembali boleh bersama-sama di tempat ini. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus kita dahsyat, sebab oleh kasih karunia-Nya saja kita boleh ada saat ini dalam ibadah kita. Mari saya mengundang jemaat Tuhan untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Jesus. Haleluya Yesus.
puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Sebab hanya oleh anugerah kebesaran-Mu Tuhan, kami boleh ada bersama-sama saat ini Bapa. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biar Tuhan Yesus saat ini Engkau mengambil alih ya Roh Kudus. Biar Engkau mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru, urapan yang sama Tuhan. Turun atas setiap kami Bapa. Tidak satu orang pun yang terlewatkan ya Tuhan. Biarkan setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan Yesus dapat merasakan kasih setia-Mu Bapa. Lebih lagi Tuhan, kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ambil alih ibadah kami hari ini ya Roh Kudus. Biarlah Engkau tetap mencurahkan api-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap masuk di dalam hadirat-Mu. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shikarala bakaya shikarala maya shali Jesus. Haleluya, haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya.
Kami menyembahmu, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Bangkitkan rohmu di hadapan Tuhan. Bangkitkan roh kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita datang kepadanya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan yang ada dalam hidup kita. Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Kami tinggikan, agungkan Engkau, Yesus Tuhan. Tuhan, sebab kami tahu Engkau Allah yang besar bagi kami Tuhan Yesus. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus, mengagungkan Engkau ya Allah kami yang hidup. Sebab Engkau Raja di atas segala raja, yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah, yang layak kami agungkan, hanya Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Ya Tuhan Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Kau besar, perbuatan-Mu Kau ajaib Tuhan. Haleluya, tiada seperti
yang siap menginjak-injak iblis dengan kaki kita. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Engkau besar Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh sebab itu saat ini kami mau memuji Engkau Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatan-Mu. Iman dan keadilan menjadi perlindungan-Mu. Ku tahu nama-Mu tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Ku ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Karena ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Katakan firman-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatan-Ku. Iman dan keadilan menjadi perlindungan-Ku. Ku tahu bahwa-Mu tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Begitu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Serta ku injak-injak iblis di kakiku di dalam
Sebab Engkau Allah Immanuel bagi kami. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Shikarabata karabaya shande Jesus. Kami mau datang sama padamu Tuhan. Kami mau berserah di hadapan-Mu ya Allah. Sebab kami percaya Engkau ada bagi kami ya Tuhan. Mari sama-sama kita datang. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah saat ini kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu ya Yesus. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna,
bersama dengan kami. Engkau Tuhan selalu berserta dengan kami. Engkau Tuhan ada dengan kami pada saat ini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh mengucap syukur kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami boleh rasakan. Sungguh Tuhan, ketika Engkau hadir, Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami. Engkau sudah memberikan kemampuan kepada kami. Juga kehadiran-Mu ya Tuhan pada saat ini sudah memberikan sebuah pelepasan dalam hidup kami, sehingga kami memiliki sebuah pengharapan yang dahsyat di dalam Engkau. Sebab Engkau dulu, sekarang, dan yang akan datang tidak pernah berubah. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kami, Allah yang selalu bersama dengan kami, dan Allah yang selalu ada dengan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau hadir. Engkau akan berfirman bagi kami. Engkau akan berbicara bagi kami. Dan Engkau akan banyak memberikan nasihat kepada kami. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu pada pagi hari ini. Yang siap boleh katakan amin. Amin. Yang siap katakan amin. Yang siap katakan amin. Ya puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom, shalom. Shalom. Ya, saya percaya Allah kita Allah yang luar biasa, amin. Ya, puji Tuhan pada saat ini saudara. Ya, saya melihat ya muka-muka yang penuh dengan sukacita bisa hadir di tempat ini ya. Saya percaya yang dimana hari-hari ini saudara hari kebesaran setiap orang Kristen ya, bahwa di bulan Desember ini kita melihat banyak perayaan-perayaan yang sangat luar biasa ya yang boleh terjadi, yang dimana kita tahu Allah kita Immanuel, Tuhan tidak membatasi lagi kita untuk beribadah. Mengapa? Karena kita tahu, kita percaya ya selama hampir 2 tahun ini ya kita banyak mengkarantina diri kita, menjaga diri kita daripada virus yang ada. Tetapi saya percaya saudara, tahun 2022 Tuhan akan memberikan ya suasana yang lebih baik lagi, yang dimana kita bisa merasakan saudara sebuah kebahagiaan dalam hidup ya, sesuatu yang lebih baik lagi. Amin saudara. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya, perayaan Natal tanggal 13 kemarin saya rasakan sekali saudara, benar-benar Allah Immanuel itu ada dalam hidup kita. Dia ada bersama saudara, Dia ada beserta saudara, Dia ada di dalam hidup saudara. Tema Natal yang sangat memberkati saya ya, selama hampir 2 tahun saya tidak menerima sesuatu hal yang lebih dahsyat yang seperti ini Tuhan berikan kepada kita melalui gembala pembina kita. Dengan serentak ya, Gereja Bethel Indonesia yang ada di Gatsu itu merayakan dengan tema yang sama ya, bahwa Immanuel Allah ada, bahwa selama 2 tahun yang silam kita tidak pernah berjalan sendiri, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Artinya pada pagi hari ini saya mau katakan saudara, saudara jangan merasakan diri saudara pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Jangan pernah saudara merasakan bahwa diri saudara tanpa Tuhan. Saya mau katakan pada pagi hari ini bahwa dalam kehidupan saudara ada Tuhan, ada Yesus, ada Raja di atas segala raja, Tabib di atas segala tabib, yang sudah melakukan banyak perkara-perkara yang dahsyat di tempat ini, dalam keluarga saudara, dalam kehidupan pekerjaan saudara ya. Saya merasa kaget satu hal saudara, banyak teman-teman saya yang namanya bisnis itu jatuh semua, banyak yang roboh, banyak yang bangkrut. Tetapi di sini saya melihat jemaat Allah, para pengerja yang memiliki usaha, tidak ada yang bangkrut, tidak ada yang mengalami kesusahan, tidak ada yang mengalami kehancuran, tetapi diberkati Tuhan melimpah-limpah. Yang setuju katakan amin.
Wow, saudara katakan wow. Haleluya. Nah, saudara, saya mau katakan dalam waktu beberapa hari lagi, 6 hari lagi kita akan memasuki perayaan Natal bersama. Dunia yang merayakan, termasuk kota kita. Dan selama 12 hari lagi kita akan meninggalkan tahun yang lama, 2021, menyongsong tahun yang baru. Yang dimana saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan visi di tahun 2022, yakni tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tahun integritas akan kita lepaskan, karena saya percaya gereja Tuhan sudah memiliki integritas yang baik. Ketika integritas yang baik itu sudah terjadi atas gerejanya, di mana Tuhan juga akan membawa kita kepada next level yang lebih tinggi lagi, kepada promosi yang lebih tinggi lagi, kepada apa? Paradigma yang baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika tema tahun 2022 ini disampaikan, mengagumkan sekali Allah yang kita sembah, yang kita puji, yang kita muliakan. Mengapa? Karena kalau saya melihat dari grafik dalam sebuah unsur pelayanan, ketika kita melayan Tuhan, ya, di tempat ini kita tidak ada namanya kemerosotan. Grafiknya selalu naik, selalu naik, dan selalu diberkati. Mengapa? Karena kita memiliki seorang Bapak rohani yang takut akan Tuhan, gembala pembina kita yang sangat intim bergaul karib dengan Tuhan, yang dimana Tuhan menempatkan sebuah tema, bukan tema sembarangan, saudara. Tema ini yang akan membawa suatu dampak dari Indonesia kepada 5 benua, dan itu akan kembali ke Yerusalem. Yang setuju katakan amin. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Hari-hari ini Indonesia sedang dipakai oleh Tuhan. Mata Tuhan itu sedang tertuju kepada Indonesia. Saya dapatkan bahasa seperti ini, saudara, ketika saya selalu diundang untuk masuk ke dalam sebuah persekutuan namanya East to West dan Great Commission. Ini hamba-hamba Tuhan yang dikumpul cuman dipilih oleh wakil gembala pembina kita, yakni wakilnya Pak Paul Wijaya, sebagai duta Pentakosta yang ketiga bagi Indonesia. Ini yang mendeklarasikan duta Pentakosta yang ketiga ini bangsa lain, orang luar, saudara, dan menunjukkan wakil gembala pembina kita Pak Paul Wijaya sebagai duta. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mata Tuhan sedang tertuju kepada Indonesia. Ada apa dengan Indonesia? Ada apa dengan saudara? Wow, kalau mata Tuhan sedang tertuju kepada Indonesia, pasti ada sesuatu yang Tuhan akan buat untuk Indonesia. Yang setuju katakan amin. Mengapa? Saya mau katakan pada pagi hari ini menjelang siang, saudara, bahwa ketika ini bukan gembala pembina kita yang ngomong, tetapi orang luar, hamba-hamba yang diurapi, berbicara hari-hari ini. Mengapa mata Tuhan banyak melihat Indonesia? Karena kita tahu Indonesia lah yang akan menjadi bagian yang membawa kemuliaan demi kemuliaan yang lain, mendatangkan keselamatan yang terbesar dan terakhir. Dan di Indonesia lah kita akan melihat bahwa pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir akan terjadi. Ayo semangat, saudara, karena saudara ada di dalamnya. Saudara ada di dalamnya. Artinya hari-hari ini, saudara, ya, kita yang menjadi orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Bagaimana kita harus bisa menyingkapi, memasuki tahun paradigma yang baru ini. Semua dari kita yang ada di tempat ini boleh dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib. Aminnya dikit sekali. Yes. Kalau amin berarti ada penggenapan janji Allah dalam hidup saya.
Artinya kalau kita ngomong amin, perlu nggak dengan kata bahasa santai? Amin. Aminnya kayak gitu, berkatnya turun 30% Tuhan kasih, nggak lebih. Kurang lagi boleh kata Tuhan. Karena aminnya terlalu santai. Tetapi kalau mau berkatnya 100%, aminnya seperti apa saudara? Amin. Haleluya. Dahsyat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, saya rindu di tempat ini menjadi berkat bagi kota-kota Curup, juga bagi Lebong, juga bagi Kepayang. Tanda-tanda itu sudah menyertai. Artinya hari-hari ini saudara, saya mau katakan saudara, di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan memberikan sebuah definisi bagi gerejanya, bagaimana untuk dapat berjalan bersama dengan Tuhan di dalam tahun paradigma yang baru ini. Definisinya kita buka di dalam kitab Filipi, pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14 saudara. Saya baca, jangan saya yang baca. Saya mengundang Pak Arwan untuk membaca dengan suara Medannya. Ayat 13 sampai 14. Saya tahu suara Pak Arwan kenceng. Silakan Pak untuk bangkit berdiri Pak Arwan. Di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amen. Aminnya dikit banget. Amen. Yes, thank you Pak Arwan, makasih banget nih. Ya. Saudara, kembali ke ayat 13, David. Ya. Dikatakan dalam definisi paradigma yang baru itu ada di dalam kitab Filipi ya. Di sini saya dapatkan ada 3 poin yang perlu dilakukan gereja Tuhan dengan segera mungkin sebelum melepaskan tahun 2021. Dikatakan poin yang pertama yang saya dapatkan saudara, melupakan apa yang telah ada di belakangku ya, melupakan saudara, melupakan apa yang ada di belakangku. Kita tahu kalau kita mau menerima sebuah paradigma yang baru, kita harus meninggalkan paradigma kita yang lama. Artinya pada saat ini saudara, kalau kita mau menerima paradigma yang baru, kita harus, poin yang pertama, melupakan apa yang ada di belakang kita. Yang tidak mudah dan yang sangat sulit adalah untuk melupakan siapa yang menyakitkan hati kita, siapa yang melukakan hati kita, siapa yang membuat kepahitan dalam diri kita, siapa yang selalu membuat kecemburuan dalam hati kita, siapa yang selalu ya hidupnya dalam keegoisan, tinggi hati, sombong. Ini sulit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk melupakan ya, apa yang ada di belakang hidup kita, perlu namanya fokus untuk introspeksi diri dan evaluasi diri dalam hidup. Mengapa kita harus introspeksi diri? Melihat dari kesalahan hidup, kekurangan, ketidakmampuan hidup, dan kehidupan kita selalu mau mengikuti nalar yang salah. Nah, ini perlu diperbaiki, saudara. Mengapa? Karena saya tahu di tahun paradigma yang baru, Tuhan akan lebih berkenan dalam hidup saudara. Amin. Artinya pada pagi hari ini saudara, kalau Allah berkenan dalam hidup saudara, saya mau katakan saudara, segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Segala sesuatu yang tidak ada akan menjadi ada. Hidup saudara akan diberkati Tuhan melimpah-limpah.
Saudara, ini saya ajak saudara untuk dapat melupakan apa yang ada di belakang kita. Kalau kita tetap mengandalkan kekuatan dengan diri kita, itu tidak akan pernah beres. Belum pernah ada pemberesan. Artinya hari-hari ini, ya, saya nggak tahu, saya tahu aja, nggak ada di catatan saya ngundangin Pak Sis, Pak Manulang ke depan, nggak ada. Cuman saya dapatkan pengertian Tuhan, saya sampaikan aja, maunya Roh Kudus ngomong apa saya ikut. Saat ini saudara, saya mau katakan saudara, kalau kita mengundang Roh Kudus untuk membereskan hati kita, biar bersih, biar murni, ya, melalui hubungan kita dengan Tuhan, lewat pergaulan yang karib, intim dengan Tuhan. Saya katakan saudara, saya mau katakan pada saat ini saudara, semuanya itu akan mudah kita lepaskan. Rasa kepahitan nih sama saya, mudah sekali. Rasa kebencian, ya, rasa gimana ya, tidak ada maaf, itu mudah sekali. Kenapa? Ketika roh itu menghampiri, menghinggap hidup saudara, terjadi sebuah namanya rekonsiliasi, ya, yang mengubahkan keadaan hidup kita, ya. Tadinya suka membenci orang lain akan menjadi menyukai orang lain. Di sini saudara, Tuhan ingatkan kepada kita di dalam kitab Yesaya saudara, pasal yang ke-43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 18. Pak Aris, berdiri Pak Aris. Bacaan ini dengan kencang Pak Aris. Silakan Pak Aris. Makasih Pak Aris. Amin ya. Amin. Saudara, ayat yang ke-18 David, dikatakan firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan yang memperkatakan, lupakanlah masa lalu. Lupakanlah yang menyakitkan hatimu. Percayalah ketika engkau melupakan itu semua, yang selalu mengikat dalam pikiranmu, engkau dapat melupakan. Maka di situ saya mau katakan saudara, hidupmu tidak sama lagi dengan tahun-tahun yang kemarin. Saya mengatakan demikian saudara, saya rindu, saya termasuk para jemaat, umat Allah dan para pengerja di tempat ini, memasuki tahun 2022. Ini adalah bagian daripada kemurahan Tuhan lewat kedatangan Dia yang sangat singkat. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa belajar hidup di dalam paradigma yang baru, agar hidup kita tuh nggak sama lagi saudara dengan tahun 2021. Sebentar lagi, 12 hari lagi kita tinggalkan. Mau nggak hidup kita dari masa ke masa itu aja? Nggak mau. Tetapi bagaimana hari ini saudara memperbaikinya? Cuma satu poin yang saya sampaikan tadi, melepaskan orang yang tadinya menyakitkan saya melepaskan, saya mau mengasihi dia. Itu salah satu poin aja, contoh belajar. Pak Sis enggak suka sama saya, tetapi saya belajar untuk meyakinkan diri saya untuk mengasihi Pak Sis. Apa yang terjadi dampaknya saudara? Kalau kita mengikuti Roh Kudus, berkat itu akan mengalir. Berkat itu akan mengalir. Seperti keran, saudara punya keran di rumah. Tuhan tuh nggak buka kerannya seperempat, setengah, tapi full. Airnya kencang. Tetapi kalau kita tidak bisa mengampuni,
Saya mau katakan, kerannya dibuka dikit, airnya kecil. Tuhan tuh walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Dia tetap memberi, tetapi pemberiannya itu terbatas. Tetapi kalau kita buka nih paradigma, Tuhan, aku terima, aku siap menerima orang yang jahat kepadaku, orang yang tidak baik kepadaku. Aku melepaskan berkat, lepaskan doa, lepaskan berkat, lepaskan berkat. Saya mau katakan saudara, keran itu akan dibuka, Tuhan habis. Saudara akan melihat air yang dalam gelas itu penuh akan melimpah-limpah. Itulah hidup saudara akan berbuah dan menjadi berkat di tahun 2022. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara diingatkan di ayat yang ke-19, saudara. Lihat, aku nih Tuhan ya, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Wow, saudara, membuat sesuatu yang baru. Apa yang baru dari Tuhan? Kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9. Apa yang baru? Yang dari kepayang. Mamanya Maria, bacakan dengan suara kenceng. Nih, baca. Ini ada penggenapan janji Allah terjadi di tempat ini. Silakan. Aminnya kencang dikit dong. Yes, saudara. Ini sesuatu yang Tuhan akan berikan, saudara. Ya, dikatakan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat 19 tadi, aku akan memberikan sesuatu yang ciptaan yang baru. Memberikan sesuatu yang baru. Yang baru dalam bentuk apa? Apa yang tidak kita tidak kita lihat, itu Tuhan akan sediakan dalam bentuk apa, saudara? Sesuatu yang baru dari yang tidak ada, ini tidak ada menjadi ada. Kita melihat dalam dua tahun yang silam, 2 tahun di dalam masa pandemi, perkara yang banyak kita lihat mustahil, tetapi di dalam tahun paradigma yang baru ini Tuhan akan membawa perkara-perkara yang tiada mustahil. Dari yang tidak benar akan dibenarkan, saudara. Dari yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Itulah Allah kita, Immanuel. Allah yang menyertai saudara, Allah yang bersama dengan saudara, Allah yang ada dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang tidak pernah didengar, itu yang Tuhan akan sediakan. Apa yang tidak pernah kita dengar? Ada terobosan-terobosan yang baru terjadi dalam hidup kita. Ada kemenangan demi kemenangan yang terjadi dalam hidup kita. Ada pelepasan demi pelepasan dalam hidup kita. Ada keajaiban, ada kesembuhan, ada pembebasan, ada kebangkitan, ada transformasi yang terjadi dalam hidup kita yang tidak pernah kita dengar. Dan yang terakhir, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Saya mau katakan yang seperti ini, saudara, yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan akan memelihara hatimu. Dengan apa? Dengan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan. Wow, apa enggak dahsyat, saudara? Saudara pengen enggak hidup yang seperti ini? Responi firman Tuhan, ya. Responi, renungkan, bawa di dalam masa teduh, lakukan, jangan dibiarkan pulang. Kita tahu, saudara, ya, dasar iman kita itu ada pertama di pinggiran jalan, di semak belukar, di bebatuan dan tanah yang subur. Bagaimana hari-hari ini kita menempatkan? Ketika saya mendengar berkat yang dari Allah, ini yang harus saya lakukan. Saudara mau melupakan apa yang ada di belakang hidupmu? Saudara mau?
Katakan amin. Aku percaya. Yuk kita naik pujian. Sekali lagi, aku percaya. Amin, saudara. Kembali dalam kitab Filipi tadi, pasal yang ketiga ayat yang keempat, 13 dan 14. Yang kedua, yang kedua adalah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang ada di hadapan kita hari-hari ini? Berbicara tentang bagaimana hari-hari ini kita harus banyak fokus kepada Tuhan. Banyak mengarahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan dipusingkan dengan apa yang ada di sekeliling kita. Yang setuju katakan amin. Ya, mengarahkan diri ini sangat penting. Ya, kita mengingat tentang apa yang telah Tuhan lakukan. Kita dipilih, dipanggil sejak semula untuk mengenal siapa itu Yesus. Ya, ketika kita menyadari bahwa hari-hari ini kita ada di dalam bagian daripada pilihan Tuhan dan panggilan Tuhan untuk bagaimana kita lebih lagi mengenal Tuhan, fokus kepada Tuhan. Saya mau katakan, ketika itu ada, saudara, enteng jalannya saudara, lempeng jalannya, enggak belok-belok, seperti jalan tol. Ya, kita cuma fokus. Kita tahu kalau jalan tol itu lurus ya. Kita nih lihat Tuhan aja. Tuhan ngomong, kerjain aja lah. Jangan ada pertimbangan pakai logika. Karena pikiran Tuhan tuh nggak pernah masuk dengan logika kita. Lempeng aja, terima. Terima. Jalan aja. Tuhan ngomong jalan. Tuhan ngomong jalan. Tuhan ngomong jalan. Nah, di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita diingatkan oleh kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai 18. Ya. Kalau tidak keberatan, saya mengundang Pak Edi untuk membaca firman ini. Ayat 17 sampai 18. Bangkit berdiri Pak Edi. Amin. Haleluya. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, bila mana kita mau mengarahkan diri kita kepada Tuhan, lebih fokus kepada Tuhan, maka di situ kita akan banyak melihat ya sebuah kekayaan yang Tuhan akan berikan kepada kita melalui hikmat dan wahyunya. Kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Di sini saudara, saya mau katakan lewat hikmat dan wahyu itulah mata saudara menjadi terang. Pendengaran saudara enggak pernah peka. Istilahnya punya
telinga rohani yang tajam, yang akan membawa satu dampak dan menimbulkan sebuah efek dalam hidup kita. Semuanya itu baik. Selalu berpikiran positif, ya. Selalu mau berjalan di dalam kebenaran Tuhan, selalu berjalan di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah, di sini saudara, yang perlu kita ketahui, ketika kita mau mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan agar bagaimana hari ini ketika saya mau melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diriku kepada Engkau untuk lebih banyak mengenal Engkau, kita membutuhkan namanya hikmat dan wahyu. Kalau saudara butuh namanya hikmat, banyak baca kitab Amsal. Yang setuju katakan amin. Ya, di sini hikmat brilian banget saudara. Kita nggak butuh namanya inspirasi luar, kata-kata mutiara yang dari dunia. Seolah-olah kalau kata-kata inspirasi dari dunia tuh on the top saudara. Ketika dipelajari, wow, miring, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, bahaya. Ya, saya mau katakan saudara, banyaklah baca Alkitab. Ketika saudara banyak baca Alkitab, semalam kami ada kunjungan, ada yang meninggal keluarga ya. Ya. Lewat pengajaran yang ada dimanipulasi dengan cara yang sangat luar biasa, mengerikan sekali. Pengajaran-pengajaran itu yang menyesatkan. Jujur. Tetapi pada saat ini saudara, saya mengajak, ayo kita jangan pernah ketinggalan hikmat. Ya. Seolah-olah kalau kita lihat di luar, hikmat dunia itu luar biasa sekali saudara. Wow. Tetapi di balik itu semua kita akan dibawa kepada kehancuran. Kita akan dibawa kepada kebinasaan. Hari-hari ini saudara, ingat, untuk dapat mengarahkan diri kita kepada siapa yang menjadi sumber kehidupan kekal, kita akan lebih banyak ya, mengenal Dia. Orang yang mengenal Tuhan lewat banyak hikmat bau ayu, tidak mudah diombang-ambing, tidak mudah dipengaruhi hidupnya. Hidupnya pun tidak pernah saudara dikalahkan dengan segala sesuatu yang ada. Ini saudara, orang yang seperti ini selalu kuat. Kadang-kadang dunia banyak berbicara hari ini, jaga kesehatanmu. Kalau saya pikir ada juga benar, tetapi benarnya tidak terlalu berlebihan. Tetapi hari-hari ini bagaimana? Jaga imanmu. Jarang nih kita dengar bahasa kayak gini. Ya, Jenny, jaga imanmu. Kalau dinasihat oleh Cece, dengar. Iyalah Pak, pasti. Amin. Aminnya nggak ada. Amin. Iya. Saya mau sampaikan saudara, jaga, kalau ketemu jaga kesehatan. Itu bahasa dunia. Kalau ketemu teman-teman nih, jaga dong imannya. Kalau mulai ngomong ngawur, hoax, jaga dong imannya. Ngomongnya nggak ada masa depan, jaga dong pengharapannya. Oh, kan bisa kan? Lebih baik orang sekali dengar, wih, belum pernah dengar berita yang kayak gini. Jaga pengharapanmu di hadapan Tuhan. Jarang. Yang ditanya, berapa anakmu, berapa kekayaanmu, berapa ini kamu, berapa itu kamu. Coba sekali-sekali kalau keluar, hei, apa kabar? Apa kabar bro? Mulai dia ngomong salah. Jaga dong imanmu, staminanya. Nah, kalau ngomongnya mulai menyakitkan, ayo jaga dong kasihmu. Wah, yang setuju katakan amin. Saudara, yang ketiga, di dalam kitab Filipi 3 ayat yang ke-14 saudara, dan berlari-larilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ya, berlari dari sini berbicara saudara, bagaimana kita harus berani untuk mengambil sebuah keputusan
bahwa menyongsong kita mau masuk ke tahun paradigma yang baru. Yang pertama, poin di dalam kita untuk berlari kepada tujuan, berani untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6, saya undang Samuel bangkit berdiri. Baca ini kencang-kencang, prajurit nih, dahsyat. Yang setuju katakan amin. Saudara, hari-hari ini menyongsong tahun yang baru, ajar hidup kita menjadi serupa karakter Kristus. Karakter Kristus penting. Karakter Kristuslah yang akan mendamaikan keluarga. Karakter Kristuslah yang akan mendamaikan pelayanan. Karakter Kristuslah yang akan membawa damai pekerjaan. Semuanya komplit dan sempurna dan akan membawa suatu dampak. Hari-hari ini, kalau saudara mau belajar untuk hidup dalam keteladanan Kristus, ya, saya mau katakan, hidup saudara akan optimal. Hidup saudara akan sempurna. Hidup saudara penuh dengan kekayaan yang daripada Tuhan. Berbicara tentang apa? Hikmat, akal budi, marifat, pewahyuan, kasih setia, rahmat pertolongan, dan sebagainya. Itu ada dalam hidup saudara. Ya. Dikatakan sangat jelas, hari-hari ini kalau saudara mau berlari kepada tujuan untuk mengambil hadiah, yakni mahkota kehidupan, baik itu yang di bumi maupun yang ada di sorga, saya mau katakan, ketika saudara tidak memakai cara hidupnya Tuhan, memakai cara hidupnya firman, semuanya kosong. Saya mau katakan, hari-hari ini ketika engkau mengambil keputusan saat ini, konsisten bahwa hari ini, siang ini, aku mau menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, saya mau katakan, malaikat Tuhan akan bertepuk tangan bagi saudara. Lagi di dalam kitab Roma pasal yang 8 ayat 29. Ayo Pak Samuel, saya undang bangkit berdiri, baca ini lagi dengan suara tentaranya. Amin. Thank you Pak Samuel. Ya, saudara ingat, kesetaraan hidup yang mau menjadi serupa dengan segambar dengan Tuhan, kita akan ditempatkan kepada semua sesuatu yang istimewa. Amin saudara. Ditempatkan kepada sesuatu yang sangat istimewa. Kehidupan seseorang yang mau kesetaraan hidupnya mau serupa dengan segambar dengan Tuhan, selalu Tuhan bawa dia kepada posisi yang terbaik. Tidak ada yang tidak terbaik. Kita tahu hampir 2 tahun ini dunia mau merusak wajah kita, menghancurkan wajah Kristus dalam hidup kita, menghancurkan gambaran Kristus dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan, saat ini Tuhan berbicara kepada kita dan diingatkan kembali bagaimana hari ini untuk memiliki sebuah kesempatan hidup. Saya mau katakan, kita hidup besok itu adalah kesempatan. Kita hidup besok itu di tahun 2020 adalah kemurahan Tuhan. Bagaimana di dalam kemurahan itu kita jaga sebuah integritas hidup kita yang lebih baik lagi dari tahun yang sebelumnya. Yang setuju katakan amin. Dan saya mau katakan saudara, ketika itu saudara mau lakukan untuk berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah, saudara akan mendapatkan mahkota itu. Memang Tuhan ngomong, aku akan berikan ketika engkau akan kupanggil, ketika ada waktunya engkau pulang ke rumah Bapa.
Tetapi saya mau katakan, mahkota itu pun juga akan diberikan kepada kita apabila kita di dalam dunia ini tetap mau menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Mengapa ada prioritas? Ada yang diutamakan dalam hidup kita, yang dimana saya mau katakan, ketika ini terjadi dalam hidup saudara dan saya, saudara akan menjadi anak yang sulung di antara banyaknya saudara. Wow, dahsyat. Poin yang kedua dari kita berlari daripada ketujuan untuk memperoleh mahkota kehidupan yang kekal adalah menyelesaikan amanat agung. Matius pasal yang ke-28 ayat 18, ayat 19 sampai 20. Saudara, dikatakan sangat jelas, hari-hari ini kita harus berani untuk memberitakan Injil. Dikit banget, aminnya. Hari-hari ini, kalau kita mau berlari-lari kepada tujuan, jangan kita sendiri, tetapi bagi mereka yang belum diselamatkan, orang-orang Kristen yang tidak pernah ibadah, KTP-nya Kristen tetapi kehidupannya dunia, ajak, beritakan firman. Dikatakan dalam kitab Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Wow, kalau Roh Kudus tuh turun, kita akan menjadi saksi di Yerusalem. Di mana itu? Di keluarga kita. Di seluruh Yudea, itu berbicara tentang apa? Di seluruh saudara-saudara kita. Beritakan Injil, beritakan. Jangan takut, saudara. Ya, jangan takut. Di Samaria, itu berbicara tentang saudara Kedar Nebayot. Gak usah kita memberitakan firman, memberikan kesaksian hidup aja, mereka akan melihat. Banyak kok orang yang bersaksi hidupnya untuk bersaksi, menyampaikan kesaksian. Banyak orang yang mengalami pertobatan. Ya, luar biasa. Nah, artinya pada saat ini saudara, ya, untuk kita mau berlari kepada tujuan memperoleh mahkota yang kekal itu, kita harus berani melakukan, menunaikan, menyelesaikan amanat agung. Oh Pak, itu tugas pendeta. Oh Pak, itu tugasnya Pak Sis, Pak Manulang, Pak Aris, ya, Pak Arwan. Enggak, kita semua. Yang setuju katakan amin. Saudara, saudara bangga agak nanti ketika kita sama-sama rapture, naik dan tinggal di tahta kerajaan yang tak tergoncangkan. Kita bisa membawa seluruh umat yang ada di kota Curug ini menerima keselamatan. Bangga enggak? Yang bangga itu yang pertama bukan kita, tetapi Yesus. Wah, dari sekian banyak seluruh hamba-hamba Tuhan yang dilihat dari Curug, jemaat yang ini, naik kamu ke tahtaku. Jemaat yang ini, naik, semuanya naik. Ini tempat kamu yang spesial, rumah yang paling baik, ya, rumah yang bagus. Kalau di sini katanya rumah sultan, saya nggak tahu rumah sultan seperti apa. Itu yang lebih baik akan diberikan kepada saudara. Yang setuju katakan amin. Artinya pada saat ini saudara, ya, saya percaya tahun paradigma yang baru, Tuhan akan memberikan rohnya yang sangat spesial bagi hidup saudara, di mana lewat roh itulah yang akan membawa banyak terobosan-terobosan yang terjadi di tahun 2022, yang dimana saya mau katakan di tahun 2022 ini, apa yang tidak pernah saudara lihat, apa yang tidak pernah saudara dengar, dan yang tidak pernah ditimbulkan dalam hati, Tuhan akan sediakan, Tuhan akan berikan, Tuhan akan nyatakan kepada saudara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudara, kebenaran firman Allah terakhir di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, saudara.
Yang B, aku akan menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. 3 poin ini saudara, yang tadi saya sudah sampaikan di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 14. Ketika itu ada dalam hidup saudara, kapanpun datangnya akhir zaman, kata Tuhan, aku akan menyertai engkau. Aku Immanuel ada bersama dengan engkau. Aku Immanuel akan berserta engkau. Aku Immanuel ada di dalam engkau. Yang setuju katakan amin. Saudara, ayo, jangan ragukan lagi Tuhan dalam hidupmu. Persiapkan dia, bahwa hari ini, saat ini, lewat kegerakan api Pentakosta yang ketiga, di dalam tahun paradigma yang baru, Tuhan akan bergerak dengan caranya bagi gerejanya, yang dimana kita akan melihat, saudara, kuasa itu akan melampaui daripada apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Saya mau katakan, dalam sebuah kesaksian, ada hamba Tuhan, orang yang belum mengenal Tuhan, diajak ngobrol baik-baik, dia pulang, dia diingatkan, dia berdoa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hamba itu. Apa yang terjadi? Terjadi sebuah paradigma yang baru. Paradigma yang lama selama ini dia mengikuti salah. Ketika dia memasuki paradigma yang baru, dia baru menyadari bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan, hanya di dalam Yesus. Saya mau katakan pada saat ini, itu juga akan terjadi dalam kehidupan saudara. Ketika saudara menjadi saksi dan menjadi berkat atas Kota Curug, yang mau melihat Kota Curug diberkati, yang mau melihat api Tuhan turun atas Kota Curug, yang mau melihat Kota Curug dipenuhi dengan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir. Saya mau katakan kepada saudara, bila mana saudara hari ini mengambil sebuah keputusan atau komitmen yang baik, maka itu akan terjadi atas kota kita. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan, dan kita satukan hati kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Shikarabakaya shikanamakaya shandi Jesus. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang besar Tuhan Yesus, kami tetap diberkati hingga saat ini Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan ya Tuhan apa yang kami beri hari ini, agar semuanya layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang bisa kami beri di hadapan Tuhan, dan kami mau memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Hanya kasih
kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Terima kasih kami bersyukur hari ini kalau kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap memberkati kami, menuntun kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan Bapa. Tidak satupun sakit penyakit yang boleh mengganggu ibadah kami hari ini, karena kami tahu Allah Immanuel beserta dengan kami hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapa Hengki Kristian Tuhan. Berkati hamba-Mu sebagai gembala kami tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Kau lindungi, jagai Tuhan. Kami serahkan untuk istri dan anak-anaknya. Kami serahkan keluarga besarnya Tuhan. Kami serahkan pekerjaannya, bisnisnya, semuanya Tuhan. Bapa, Engkau yang turun tangan, Engkau menyertai dan Engkau memberkati keluarga ini Bapa, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala pembina kami Bapak Niko Nyotora Harjo, dan juga keempat wakilnya Pak Dani, Pak Paul, Pak Johan, Pak Cokro Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu Tuhan, sebagai orang tua kami dalam GBI Gatsu ini Tuhan, kami berdoa, berikan hamba-hamba-Mu ini kesehatan Tuhan. Sertai hamba-hamba-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, istri, anak, cucu, menantu, semuanya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, mari Bapa tetap memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Oh Ramasyenta Karalabaralabaralabara, kami akan terus menopang pelayanan hamba-hamba-Mu Bapa, sebagai orang tua kami, sebagai pemimpin kami Tuhan di Gatsu ini Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih juga untuk Gembala Rayon 13 kami Bapak Irfan Jonathan. Kami juga berdoa kau menopang pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk istrinya Tuhan, untuk anak-anaknya. Kami berdoa untuk keluarga besarnya Tuhan. Mari Tuhan, mari campur tangan-Mu untuk keluarga ini Bapak. Berkati hamba-Mu dalam pekerjaannya Tuhan, dalam bisnisnya Tuhan. Engkau juga memberkati Bapak.
dalam pelayanannya Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan. Engkau berikan senantiasa sehat Tuhan, kekuatan Tuhan atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh terus Engkau pakai Tuhan untuk membawa provinsi ini datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk gembala kami tempat ini Tuhan, Pak Acen, sekali lagi juga kami serang dalam tangan-Mu. Bapa tak menjaga dan melindungi Bapa. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu hari yang telah melayani Tuhan, baik itu worship leader, para singer, pemain musik Tuhan, usher, kolektan, pemandu proyek dan soundman, semua yang ambil bagian dan pelayanan hari ini Tuhan, biarkan apa yang kami kerjakan semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami juga bersyukur untuk umat-Mu yang telah memberikan persembahan Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarkan juga melipat gandakan setiap apa yang Tuhan telah berikan Tuhan. Sebab Engkau berkata Bapa, bahwa Engkau tidak pernah berhutang pada umat-umat-Mu Bapa. Dan kami percaya apapun yang mereka kerjakan Tuhan, usaha bisnisnya semuanya Tuhan, Engkau turut campur tangan, Engkau berkati Tuhan. Kami tolak belalang pengering Tuhan, dijauhkan semua dari umat-umat-Mu tempat ini Bapa, sehingga kami akan melihat kehidupan umat-umat-Mu selalu diberkati berlimpah-limpah. Anak-anak mereka Tuhan, Kau juga pakai seluruhnya Bapa untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan untuk keamanan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami tahu ada tangan Tuhan, ada karya Tuhan atas bangsa kami Indonesia, sehingga kami akan melihat bangsa kami semakin hari semakin damai, bangsa kami diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau hari-hari ini kami melihat ada goncangan-goncangan yang sedang terjadi di bangsa kami, kami serahkan mereka semua yang mengalami kegoncangan Tuhan, mereka yang mengalami bencana Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau jangan menghibur mereka, Engkau mendatangi mereka Tuhan, Engkau mencukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan juga Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau tak menjagai, melindungi Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan juga pemerintahan yang ada Bapak, untuk khususnya untuk kabupaten kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan untuk bupati kami, wakil bupati Tuhan, sehingga mereka Engkau juga berikan kesehatan, membawa kabupaten ini semakin hari semakin jauh lebih baik Bapak. Kami menyerahkan keluarga mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sebelum kami pulang kami akan menerima berkat lewat hamba-Mu. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang mencinta Tuhan, angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat yang melimpah-limpah daripada Tuhan. Kuasa Roh Tuhan akan bekerja dalam hidupmu, memberkati hidupmu. Apa saja yang kau perbuat akan berhasil dalam nama Yesus. Lewat persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, biarlah damai sejahtera sukacita akan memelihara hatimu, menjaga hatimu, menguatkan hatimu, memampukan hatimu, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Maranatha, 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 datanglah Tuhan. Yang sudah diberkati boleh sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.